1928, rakyat pada zaman penjajahan Belanda sangat menderita. Penderitaan tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan eksploitasi seperti sistem tanam paksa, kerja rodi, dan perbudakan. Akhirnya, rakyat mengalami kemiskinan, kelaparan, penyakit, bahkan kematian, serta kesenjangan sosial yang besar. Rakyat Indonesia penuh dengan rasa ketakutan, rasa tidak aman, dan tidak nyaman di dalam negaranya sendiri. Banyak sekali rakyat Indonesia dijadikan tawanan perang dan budak untuk dijadikan pekerja kasar di Batavia. Korban jiwa pun berjatuhan karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit akibat kerja paksa dan kondisi yang tidak manusiawi. Penderitaan ini pun mendorong rakyat untuk melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Di lain tempat terdapat sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda. Sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak Belanda yang bersekolah di Indonesia dan anak para bangsawan dan pegawai negeri yang berasal dari Indonesia. Toen wij repatrieerden uit de gordel van Zwartwacht, dat Nederland zo koud was, hadden wij toch nooit gedacht. Het ergste was het eten, nog erger dan op reis. Aardappelen, vlees en groenten en suiker op de rijst. Na 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 na. Lo, geen lontong, sate babi en niets naar hier pedes. Geen trasies, roendijn, banden en geen tahu petis. Kue lapis, onde onde, geen ketela of bakpau. Geen ketan, geen gula java, daarom ja ik zeg no. Na 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 na. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei, lekkertje kop, wat sambal en wat koekoek en een goed glas bier erbij. Geef mij. Penderitaan yang dialami rakyat Indonesia mendorong organisasi pemuda untuk melawan penjajahan Belanda. Organisasi di Jawa disebut Yong Java, organisasi di Sumatera disebut Yong Sumatera, organisasi di Bali disebut Yong Bali, dan semua daerah membentuk organisasinya masing-masing. Markas Belanda, para kompeni menertawakan kebodohan daripada bangsa Indonesia yang dengan mudah diperdaya oleh bangsa Belanda. Het mooiste eiland waar de zon... Hoe kan jij nou een oorlog evalueren als je niet zelf met jouw verdomde
kesal zoals wij. Bij bedoelian Roncong jij muziek en zachte gamelan. Dengan sembunyi-sembunyi, para pemuda Indonesia melawan penjajah Belanda dengan menggunakan alat seadanya. Namun, perjuangan melawan penjajah Belanda selalu gagal karena perjuangan masih berfokus pada daerah masing-masing, terpecah-pecah dan bukan untuk satu kesatuan bangsa Indonesia. Semangatmu begitu sangat membara menghadapi kejamnya para penjajah. Bahkan kita siap mati demi mempertahankan NKRI. Dikarenakan kegagalan-kegagalan yang terjadi di setiap daerah, maka sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Seluruh pemuda-pemuda Indonesia bersatu yang terdiri dari Yong Java, Yong Sumatera, Yong Maluku, Yong Bali. Mereka semua bersatu. Peristiwa itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Seluruh pemuda-pemudi di seluruh pelosok tanah air, berapa jumlah kalian? Beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta. Pahamilah, walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita saling berjauhan, tetapi kita adalah pemuda-pemudi Indonesia, penerus generasi bangsa Indonesia. Maka bersatulah seluruh rakyat Indonesia. Jika kita bersatu, maka lonceng kemandan itu akan berbunyi kepada siapa saja yang ingin menghancurkan kita. Berserulah seluruh rakyat Indonesia. Tetap tegakkan kepalamu, jangan mundur. Tetap gerakkan langkah kakimu di muka bumi ini. Teriakkanlah merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk hari ini dan untuk selama-lamanya merdeka. Seluruh pemuda-pemuda Indonesia bersatu mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai tonggak bersejarah untuk memperjuangkan bangsa Indonesia.